Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridzi Fando dengan NPM 22141210 dari Prodi Agroteknologi B. Di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal dengan judul Respon Pertumbuhan Bibit Kopi Robusta Coffea canephora L di polybag menggunakan VOC urin kambing dengan interval waktu aplikasi yang berbeda. Untuk latar belakangnya sendiri, yang pertama, menurunnya produksi kopi di Indonesia. Yang kita ketahui bahwa tanaman kopi robusta merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan negara tropis sehingga memiliki kondisi yang cocok untuk menanam dan memproduksi kopi. Menurut Widianti 2013 menyatakan bahwa hasil produksi kopi di Indonesia saat ini sudah mampu bersaing dengan negara besar di dunia dan menjadi yang terbesar keempat di dunia. Untuk produksi kopi sendiri, menurut data statistik melaporkan bahwa produksi kopi pada tahun 2022 itu sebesar 774,961 ribu ton. Pada produksi ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021, yang mana pada produksi tersebut sebesar 786,191 ribu per ton, turun sebesar 1,43%. Yang kedua, rendahnya produktivitas akibat belum menggunakan bahan tanaman unggul. Yang kita ketahui bahwa pada umumnya petani masih menggunakan bahan-bahan bibit dari kopi asalnya. Mungkin dari hal ini bisa dilakukan perbaikan lah pada petani untuk menggunakan bibit yang unggul demi mendapatkan produktivitas tanaman kopi yang maksimal. Selain penyediaan bibit kopi yang kurang berkualitas, penggunaan media tanam juga sangat penting pada pembibitan karena dapat meningkatkan pertumbuhan sehingga pada produktivitas tanaman kopi tersebut dapat maksimal. Menurut Nur Sehat 2019 menyatakan bahwa media tanam yang digunakan pada bibit kopi sangat berpengaruh terhadap serapan unsur hara dan perakaran pada tanaman. Selain itu, menurut Sanjes Oliguna 2019 menyatakan bahwa media tanam yang baik juga memiliki agregat yang cukup mantap, tekstur lempung berliat, kapasitas menahan air yang cukup baik, dan total pori yang optimal. Selain itu juga pada penggunaan media tanam juga dengan polybag memiliki komposisi yang sangat tepat, dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan bibit kopi secara optimal. Yang keempat, kelangkaan dan mahalnya pupuk kimia. Penggunaan pupuk merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dilakukan dalam menambah unsur hara dan meningkatkan kualitas panen. Penggunaan pupuk pada umumnya masih menggunakan pupuk anorganik. Pupuk anorganik sendiri memiliki dampak yang cukup buruk karena memiliki residu yang dalam tanah. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, permasalahan pupuk anorganik masih sering muncul di kalangan petani seperti naiknya harga yang tidak stabil, kelangkaan pupuk, dan juga banyaknya pupuk palsu yang marak di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah alternatif untuk memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman kopi menggunakan pupuk organik cair VOC urin kambing. Menurut AD Mati 2016 menyatakan bahwa penggunaan pupuk organik cair juga dapat mengatasi defisiensi hara dan juga mampu menyediakan hara secara cepat. Pupuk organik cair urin kambing juga mampu meningkatkan unsur hara karena mengandung nitrogen, kalium, dan fosfor. Untuk nitrogennya sendiri terkandung pada VOC urin kambing itu sekitar 0,51 sampai 0,71%. Fosfor 6,5 sampai 8% dan kalium 0,6 sampai 1,2%. Dengan pemberian pupuk organik cair urin kambing ini merupakan salah satu upaya dalam melakukan
penambahan unsur hara demi menghasilkan bibit yang sehat dan berkualitas baik. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tadi, maka akan dilakukanlah sebuah penelitian dengan judul yaitu adalah respon pertumbuhan bibit kopi robusta di polybag menggunakan VOC urin kambing dengan interval waktu aplikasi yang berbeda. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, apakah VOC urin kambing dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kopi? Yang kedua, apakah VOC urin kambing dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kopi robusta? Untuk tujuan penelitiannya, apakah VOC urin kambing dapat meningkatkan pertumbuhan bibit kopi robusta? Yang kedua, mengetahui pengaruh dosis dan waktu aplikasi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan kopi robusta. Dan selanjutnya, untuk kerangka pemikiran, yang pertama adalah pertumbuhan bibit kopi robusta, kemudian ada kelangkaan pupuk anorganik, yang ketiga adalah penggunaan pupuk VOC urin kambing sebagai alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman kopi robusta, kemudian ada pengaplikasian pupuk VOC urin kambing, dan penggunaan dosis urin kambing, serta waktu aplikasi VOC urin kambing dengan melakukan kontrol 20 mili, 40 mili, 60 mili dengan waktu interval aplikasi adalah 3 hari, 5 hari, dan 7 hari. Maka diketahuilah bahwa dosis pupuk VOC urin kambing dan waktu aplikasi yang tepat untuk pertumbuhan kopi robusta. Selanjutnya itu hipotesis. Yang pertama, terdapat pengaruh pemberian pupuk VOC urin kambing pertumbuhan bibit kopi robusta. Yang kedua, interval waktu 5 hari penyiraman merupakan perlakuan yang terbaik untuk menunjang pertumbuhan bibit kopi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kemudian terdapat interaksi antara dosis VOC urin kambing dengan waktu aplikasi tertentu terhadap pertumbuhan bibit kopi robusta. Untuk metodologi penelitian, waktu dan tempatnya, penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Waitenung, Kabupaten Lampung Barat, pada ketinggian kurang lebih 577 mdpl. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2024. Untuk alat dan bahannya, bahan yang digunakan adalah bibit robusta, media tanam, VOC urin kambing, polybag ukuran 25 x 30 cm, air dan label. Sedangkan alat yang akan digunakan adalah cangkul, sprayer, meteran, jangka sorong, tali plastik, timbangan, pisau, gembor, dan alat tulis. Untuk rancangan penelitian ini akan menggunakan rancangan acak kelompok 2 faktorial, yaitu perlakuan pertama, dosis VOC urin kambing dengan P0 itu kontrol, P1 20 ml per liter, P2 40 ml per liter, P3 60 ml per liter, dan perlakuan kedua adalah interval waktu aplikasi, yaitu K1 3 hari sekali, K2 5 hari sekali, K3 7 hari sekali. Maka didapatkan 7 percobaan dengan kombinasi 3 ulangan, didapatkan 27 satuan percobaan. Hasil dari pengujian ini dilanjutkan dengan uji perbandingan beda nyata jujur pada taraf 5%. Untuk pelaksanaan penelitian ini meliputi tahapan yaitu penyiapan media tanam. Pembuatan media tanam dimulai mempersiapkan media yang ingin digunakan, yaitu topsoil, pasir, dan kompos. Kemudian penyiapan bibit. Penyiapan bibit digunakan adalah bibit kopi robusta berumur 3 bulan, hasil semayan dengan tinggi 15 cm, jumlah daun 4 pasang, diameter 0,50 cm. Untuk penanamannya, sebelum dilakukan pemindahan bibit ke dalam polybag, dilakukan media tanam dalam polybag disiram terlebih dahulu hingga cukup lembab. Pada polybag disusun dalam plot percobaan sesuai dengan perlakuan. Kemudian penanaman dilakukan setelah pemindahan bibit ke dalam polybag dilakukan di media tanam dengan polybag disiram terlebih dahulu.
Untuk pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma, penyiraman, pengendalian hama dan penyakit. Yang kemudian adalah pengaplikasian POC urin kambing. Pemberian POC urin kambing diaplikasikan dengan cara disemprot di atas daun hingga perakaran. Untuk variabel pengamatan, variabel utama yaitu tinggi, diameter, dan jumlah daun. Untuk variabel pendukung, yaitu dosis dan interval waktu. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.